Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, lelaki yang sempurna di dunia ini sangat banyak. Adapun perempuan hanya ada 4. Maryam putri Imran, Asyah istri Fir'aun, Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah putri Muhammad. Dikisahkan Asyaf istri Fir'aun menyembunyikan imannya dari sang suami yakni Fir'aun. Meski sedemikian rapinya Aisyah menyembunyikan imannya, pada akhirnya Fir'aun pun mengetahuinya juga. Dan seketika itu sang raja yang kejam itu akhirnya menyiksa Asyah dengan siksaan yang pedih. Fir'aun berkata, "Kembalilah kepada keyakinanmu semula." Namun seruan itu tidak digubrisnya sama sekali, dan Asyah pun tetap istiqomah. Lantas ia pun berkata, "Siksaanmu tidak akan menggoyahkan diriku. Tuhanku menjaga keimananku. Aku telah mengikrarkan keimananku padanya. Kasihnya telah memenuhi relung kalbuku. Kau boleh saja membakar seluruh jasadku, tapi kau tidak akan mampu membakar iman. Imanku ada di hatiku dan kau tidak bisa membakar hatiku. Kalau kau paksakan penyiksaanmu terhadapku, niscaya meski tubuhku terpotong-potong, cintaku kepada Tuhan tidak akan pudar." Tak kalah siksaan Fir'aun terhadap istrinya Asyah pada puncak keganasannya, Musa pun menghampirinya. Musa alaihissalam ikut merasakan kepedihan Asyah. Yang tidak lain, Asyah adalah orang yang selama ini mengasuh dan membesarkan dirinya dalam kungkungan tirani Fir'aun. Asyah pun berkata, "Wahai Musa, kabarkan kepadaku apakah Tuanku ridho terhadap diriku ini atau justru ia marah terhadapku ini?" Musa pun menjawab, "Wahai bunda, malaikat langit sedang menantimu, mereka rindu kepadamu. Tuhan sangat bangga padamu. Maka mohonlah kepadanya apa yang menjadi harapan, dan keinginanmu pasti akan dikabulkan." Lalu Aisyah pun berdoa, "Wahai Tuanku, bangunkanlah rumah buatku di surgamu, serta selamatkan aku dari kekejaman perlakuan Fir'aun, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim." Sahabat Salman mengisahkan betapa sadisnya Fir'aun menyiksa Asyah dengan menjemurnya di terik matahari sepanjang hari, sehingga malaikat membentangkan sayapnya untuk memberi keteduhan dan kedamaian bagi Asyah. Di dalam kedukaannya, Asyah bisa melihat rumah yang telah dibangun Allah di surga, meski jasadnya masih berada di bumi. Abu Hurairah pun mengisahkan Fir'aun mencambuk istrinya 4 kali, dan ia memukulnya tepat pada dada Asyah. Dalam setiap cambukannya, Asyah selalu berdoa kepada Tuhan, "Wahai Tuhanku, bangunkan rumah buatku di surgamu, selamatkan aku dari perilaku kekejaman Fir'aun, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim." Al-Hasan Al-Basri bercerita, ketika cambukan di terik matahari yang panas itu menghunjami tubuh Asyah dengan bertubi-tubi, Asyah pun melihat rumah yang telah dibangun Allah di surga, dan ia pun tersenyum. Sehingga ketika Fir'aun melihatnya, ia pun mengira bahwa senyumannya adalah bentuk cibiran dan hinaan terhadap dirinya. Sehingga dengan kemarahan yang tak tertahankan dan kesombongannya, Fir'aun pun berkata, "Aku telah membakar banyak jiwa dan membunuh puluhan jiwa, namun aku tidak mampu membunuh dendamku kepada jiwa seseorang, termasuk jiwa perempuan ini." Asyah pun tersenyum bukan karena mengejek Fir'aun, akan tetapi Asyah tersenyum karena telah melihat tempatnya di surga Allah. Walaupun jasadnya masih berada di bumi, di saat ia mengalami siksaan Allah memperlihatkan kepada dirinya nikmatnya. Ketika ia memendam kepedihan yang sangat, Allah menampakkan surganya.
ketika rasa penyiksaannya yang memuncak, Allah memperlihatkan rumah untuknya di surga. Ketika kedekatan seseorang pada kekasihnya sampai pada puncaknya, maka getar rasa dalam dirinya mengalahkan pandangan kasat mata, sehingga mata batin mampu menembus ke relung lubuk yang paling dalam. Puncak kecintaan Asyah kepada Tuhannya mampu membutakan segala penderitaan yang Fir'aun hunjamkan kepada dirinya. Mata batinnya tidak luput sedetik pun kepada kekasih sejatinya, yakni Allah SWT. Meski jasadnya di bumi, pandangannya mampu menembus dimensi ruang dan waktu, serta hanyut bersama kasih dan rahmat Allah. Demikianlah penghargaan Allah bagi mereka yang teguh menumbuh kembangkan ketaatan dan keimanan dalam dirinya. Sampai pada akhirnya Asyah pun wafat dengan ketaatan dan keimanan dalam dirinya untuk kekasihnya, yakni Allah SWT. Sekian untuk kisah kali ini. Semoga menjadi cerita kisah tauladan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi kebaikan dan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.